Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desla Ramadhani dengan NIM E1121231051. Tugas ini merupakan pemenuhan mata kuliah Teori Antropologi 2 yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida SOS MSI. Pada video kali ini saya akan mengupas secara mendalam tentang teori postmodernisme. Kita akan membahas yang pertama ada asal-usul dan latar belakang teori. Yang kedua, konteks sosial budaya kemunculannya. Ketiga, tokoh-tokoh utama beserta pemikiran mereka. Keempat, serta bagaimana pengaruh teori ini dalam kajian antropologi. Baik, yang pertama ada kemunculan dan latar belakang teori. Teori postmodernisme muncul pada era 1970-an sebagai bentuk kritik terhadap modernisme dan cara pandang positivistik dalam ilmu pengetahuan. Postmodernisme menolak klaim objektivitas, kebenaran tunggal, dan pendekatan universal dalam memahami realitas sosial dan budaya. Dalam kajian antropologi, postmodernisme mempertanyakan otoritas peneliti, representasi budaya, dan validitas etnografi tradisional. Teori ini menyoroti bahwa setiap pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan dan kepentingan tertentu. Belakang timbulnya aliran postmodernisme disebabkan adanya kritik atau ketidakpercayaan terhadap aliran modernisme yang dianggap telah gagal mewujudkan cita-cita yang mereka agung-agungkan, yaitu ingin mensejahterakan seluruh umat manusia. Tetapi malah sebaliknya, bahwa aliran modernisme dianggap telah gagal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat sudah terlalu individualisme. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang pintar membodohi orang yang bodoh, dan negara yang kuat menjajah negara yang lemah. Kemudian asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya. Postmodernisme lahir dari konteks sosial budaya pasca Perang Dunia Kedua. Dunia Barat mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi-institusi besar seperti negara, agama, dan sains. Munculnya gerakan feminisme, gerakan hak sipil, dan dekolonisasi turut mendorong masyarakat mempertanyakan nilai-nilai dominan yang dianggap absolut. Dalam seni, sastra, dan arsitektur juga muncul gaya baru yang menolak struktur naratif klasik dan estetika modern. Semua ini mencerminkan perubahan besar dalam cara manusia memahami realitas dan identitasnya. Pada pertengahan abad ke-20, terutama antara 1960-an dan 1980-an, masyarakat mengalami revolusi nilai dan krisis identitas yang signifikan. Pergolakan budaya, kemunculan media massa, serta arus globalisasi menciptakan kebutuhan untuk memahami dunia melalui berbagai lensa perspektif. Tidak lagi cukup menerima satu narasi tunggal, masyarakat mulai menghargai keberagaman interpretasi dan pengalaman, yang kemudian menjadi fondasi munculnya teori postmodernisme. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh utama beserta pemikiran-pemikirannya. Yang pertama ada Jean-François Lyotard. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan post-strukturalisme yang dilahirkan di Versailles, Prancis pada tahun 1924. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan meninggal pada tahun 1998 di usia 74 tahun. Selebihnya, Jean-François Lyotard merupakan salah satu filsuf pergerakan postmodernisme yang paling terkenal sekaligus yang paling terpenting lewat dua karyanya yang menjadikannya terkenal baik di Prancis maupun di luar negeri, yaitu bukunya yang berjudul The Postmodernism Condition dan The Different. Yang dari kedua buku inilah yang menjadi lembar pembahasan tentang kegagalan dalam teori modernisme. Menurut Jean-François Lyotard, tentang ilmu pengetahuan yang datang dari pandangan besar, modernisme seperti kebebasan, kemajuan, dan sebagainya telah mengalami permasalahan yang sama dengan masa abad pertengahan yang memunculkan istilah seperti religius, nasionalis, kebangsaan, dan keunggulan negara-negara Eropa untuk saat sekarang tidak dapat dipercayai kebenarannya lagi. Maka dari dasar itu, postmodernisme menganjurkan agar suatu ilmu wajib diselidiki dan dibuktikan terlebih dahulu, sebelum diterima secara langsung kebenarannya. Pemikiran Lyotard
terhadap ilmu pengetahuan postmodernisme bukanlah semata-mata menjadi alat untuk penguasa, melainkan ilmu pengetahuan postmodernisme memperluas kepekaan terhadap pandangan yang berbeda dan juga memperkuat kemampuan dalam bertoleransi atas pendirian yang tidak mau dibandingkan. Yang kedua ada Jacques Derrida. Beliau merupakan seorang filsuf kontemporer Prancis yang lahir di Aljazair pada tanggal 15 Juli 1930 dan menghembuskan nafas terakhirnya di kota Paris pada 8 Oktober 2004. Derrida merupakan seorang filsuf yang dikenal karena pemikirannya tentang dekonstruksi. Dekonstruksi secara etimologis memiliki makna seperti mengurai, melepaskan, dan membuka, di mana dari pemikiran dekonstruksi yang nantinya menjadi salah satu kunci utama dalam postmodernisme yang akan memberikan sumbangsi perubahan mengenai teori-teori tentang pengetahuan dari modernisme yang dianggap terlalu kaku dan kebenarannya dianggap tak bisa dibantah. Dalam aktivitasnya, Derrida selalu berupaya meneliti tentang teori-teori pengetahuan yang menurutnya dapat dibantah. Dengan kata lain, dapat membuat teori baru, asalkan teori baru tersebut dapat terbukti kebenarannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada Paul Michael Foucault. Michael Foucault merupakan seorang sejarawan, filsuf, ahli teori sosial, kritikus sastra, dan ahli bahasa yang terkenal sebagai filsuf postmodernisme yang menolak keras pandangan keuniversalan ilmu pengetahuan. Foucault lahir di Poitiers, Prancis pada tanggal 15 Oktober 1926 dan menghembuskan nafas terakhirnya di Paris tanggal 25 Juni 1984 dalam usia 57 tahun. Dalam pemikiran Foucault terkait modernisme, menurut Dr. Ali Maksum, terdapat beberapa poin asumsi yang ditolak oleh Michael Foucault, yaitu: pertama, pengetahuan itu tidak bersifat metafisis, transendental, atau universal, akan tetapi khas untuk setiap waktu dan tempat. Kedua, tidak ada pengetahuan yang bisa menangkap karakter objektif dunia, tetapi pengetahuan itu selalu mengambil perspektif. Ketiga, pengetahuan tidak dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Akan tetapi, menurut Foucault, tidak ada perpisahan yang jelas dan pasti antara pemikiran modern dan postmodern. Paradigma modern, kesadaran, dan objektivitas merupakan dua unsur pembentuk rasional otonom. Namun, bagi Foucault, pengetahuan itu bersifat subjektif. Yang keempat ada Jean Baudrillard. Beliau merupakan seorang tokoh pakar teori kebudayaan, komentator politik, sosiolog, dan filsuf kontemporer yang lahir pada tanggal 27 Juli 1929 di Reims, Prancis, dan meninggal pada 6 Maret 2007 di Paris, Prancis. Selebihnya, Jean Baudrillard merupakan filsuf postmodernisme yang memusatkan perhatiannya kepada persoalan mengenai kultur yang dalam pandangannya mengalami perubahan besar-besaran dan merupakan bencana besar. Karena baginya, revolusi kultural mengakibatkan massa menjadi semakin pasif ketimbang semakin aktif atau berontak, seperti kebanyakan perkiraan pemikir Marxisme. Dengan demikian, massa dilihat sebagai lubang hitam yang akan menyerap semua makna, informasi, pesan, komunikasi, dan sebagainya menjadi tidak bermakna. Sebab, massa menempuh jalannya sendiri dan tidak mengindahkan upaya yang bertujuan memanipulasi mereka dalam kekacauan, kelebaman, dan keapatisan yang dipahami sebagai istilah kejenuhan massa. Jean Baudrillard lewat karya-karyanya juga memiliki daya sumbangsi terhadap teori sosial untuk postmodernisme, yang menurutnya objek konsumsi merupakan tatanan produksi, sehingga baginya masyarakat hidup dalam aktivitas yang digambarkan dengan ketidakbenaran, sebab masyarakat hidup dengan kondisi kehilangan identitas dan jati dirinya. Dinamika seperti ini banyak terdapat dalam masyarakat kontemporer yang disebut sebagai kehidupan yang hiperrealitas. Yang terakhir ada Fredric Jameson, pria yang lahir pada tanggal 14 April 1934 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat ini merupakan seorang kritikus literatur beraliran Marxisme terkemuka. Menurut Fredric, postmodernisme memiliki dua bentuk utama, yaitu pastiche dan schizophrenia. Pastiche adalah tiruan gaya yang telah mati,
di mana kita telah kehilangan kemampuan memposisikan ini secara historis. Dan schizofrenia adalah pengalaman penanda material yang terpisah, terisolir, dan gagal membentuk rangkaian yang koheren. Berikut perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Antropologi postmodern menekankan pentingnya kesadaran diri yang memaknai posisi subjektif peneliti dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Pendekatan ini mengakui bahwa pengetahuan yang dihasilkan tidak pernah murni objektif, melainkan selalu tercemar oleh perspektif dan hubungan kekuasaan antara peneliti dan subjek studi. Postmodernisme mendorong antropolog untuk mengintegrasikan pendekatan dari disiplin lain seperti sastra, sejarah, dan studi budaya, guna mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual tentang suatu masyarakat. Hal ini mengakibatkan berkembangnya metodologi baru seperti etnografi reflektif dan studi budaya yang menempatkan dialog di antar budaya serta analisis kekuasaan sebagai elemen penting. Peneliti dituntut untuk menyadari posisi dan biasanya dalam proses penelitian. Penulisan etnografi menjadi lebih naratif, eksploratif, dan terbuka terhadap pluralitas suara. Postmodernisme juga menginspirasi kajian-kajian tentang identitas, hibriditas budaya, dan resistensi terhadap dominasi budaya global. Meskipun tidak lepas dari kritik, postmodernisme telah memperkaya cara antropolog memahami dinamika budaya secara lebih kompleks dan beragam. Terakhir, kesimpulan, secara keseluruhan, postmodernisme telah mengubah paradigma dalam berbagai disiplin ilmu dengan mengajukan kritik tajam terhadap klaim kebenaran absolut dan mengedepankan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual dalam memahami dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.